Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada sebuah perusahaan besar yang sedang mencari karyawan. Dalam sebuah tes tulisannya, beliau mempertanyakan 3 pertanyaan dan harus dijawab dengan satu jawaban, kenapa dan apa alasannya. Dalam sebuah pertanyaan itu diceritakan, jika Anda suatu saat sedang mengendarai motor di tengah malam yang gelap gulita dan hujan lebat. Di saat itu Anda berada di sebuah tempat, di sebuah desa yang sedang dilanda banjir. Dan desa itu sedang diisolasi oleh pemerintah. Tetapi pemerintah hanya menyiapkan 1 bus saja untuk mengisolasi warganya. Nah, ketika Anda mengendarai motor bersamaan dengan bus itu, di tempat persinggahan bis, Anda menemukan 3 orang. Yang pertama, seorang dokter yang pernah berjasa kepada Anda dalam menyelamatkan hidup. Yang kedua, seorang nenek yang sedang sakit dan sekarat. Dan yang ketiga adalah pasangan idaman Anda. Dan Anda hanya diperbolehkan hanya membonceng 1 orang saja. Kira-kira siapa yang Anda akan pilih? Dan menjadi bahan pertimbangan adalah Anda bisa saja memilih seorang dokter, karena dokter itu adalah dokter yang pernah menyelamatkan hidup Anda. Dan pada saat itu Anda bisa membalas budi. Tetapi kalau dipikir lagi, balas budi kan bisa kapan saja. Tetapi kita tidak tahu nasib dan hidup kita apakah akan panjang. Bisa saja kita meninggal esok hari dan tidak bisa balas budi. Itu kesempatan. Atau mungkin Anda bisa menolong nenek yang sedang sekarat, bisa diselamatkan ke hidup. Tetapi kita berpikir lagi, kalau nenek yang sudah tua renta, kalaupun diobati tetap dia akan meninggal juga. Tetap kedua orang ini adalah pemuda yang punya harapan hidupnya yang panjang. Atau Anda akan memilih idaman Anda dan meninggalkan kedua orang tadi. Dari sekian ribu karyawan, ada yang menjawab memilih sang dokter karena balas jasa. Ada yang menjawab si nenek karena kasihan dan teringat kepada ibunya. Ada yang menjawab juga dia memilih idamannya. Dari sekian ribu pelamar, hanya 1 orang yang diterima. Dan 1 orang itu akan memberikan jawaban yang unik dan beda dari yang lainnya. Orang itu menulis sebuah tulisan, saya akan turun dari motor dan akan saya berikan kunci motor itu kepada si dokter untuk membawa si nenek agar diobati segera. Dan saya akan di sana berdiam diri bersama seorang idaman yang saya temukan pada saat itu, sambil menunggu bus yang akan menolong saya. Itulah akhir ceritanya. Jadi artinya, setiap manusia itu enggan sekali melepaskan miliknya. Apa yang dia usahakan begitu susah payah. Tetapi kadang-kadang kita susah untuk mendorong orang untuk melepaskan hak milik kita. Itulah sifat manusia. Dan di sini semangat yang harus kita bangun adalah semangat bagaimana kita rela meninggalkan hak milik kita untuk menolong seseorang. Ingat janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan setiap sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Keyakinan itulah yang sulit dipegang oleh manusia. Dan lagi, sifat manusia itu berat melepaskan hak miliknya. Bukan hanya berat melepaskan hak milik, justru manusia memiliki sifat serakah. Selain dia memiliki hak milik, dia juga ingin menambah hak miliknya. Seorang pejabat, walaupun sudah tinggi jabatannya, dia selalu ingin lebih tinggi lagi jabatannya. Seorang yang kaya raya, selain sudah mempunyai kekayaan, tapi tetap masih kurang kekayaan itu melipat gandakan. Apalagi kalau kekayaannya itu diserahkan kepada orang lain. Dari cerita ini, hasil cerita ini, ada semacam ibroh, pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan enggan-enggan melepaskan hak milik kita untuk membantu orang lain. Ingat, yakini kita sebagai umat Islam, Allah akan mengganti dan melipat gandakan hak milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
kebaikan.